Dokumen apa saja yang diterima oleh PPL dan juga PML untuk kegiatan pemetaan SE 2026? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja untuk video pada kali ini akan saya informasikan bahwa jenis-jenis dokumen apa saja yang diterima oleh PPL dan juga PML untuk kegiatan pemetaan SE 2026. Dan yang pertama adalah dokumen apa saja yang harus diterima atau dimiliki oleh PPL ya. Yang pertama pastinya adalah teman-teman diharuskan menerima kartu petugas, dan bentuk kartu petugasnya adalah seperti ini dan dimasukkan ke dalam plastik ya, dimana sudah diberi oleh pihak BPS untuk dikalungkan pada saat melaksanakan kegiatan pemetaan SE. Dan selanjutnya teman-teman juga akan menerima surat tugas. Adapun bentuk surat tugasnya adalah seperti ini. Dan pastikan teman-teman juga selalu membawa surat tugas ini pada saat turun ke lapangan, baik dalam saat konfirmasi ke ketua SLS maupun saat penelusuran wilayah. Barangkali ada warga yang sanksi terhadap teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga akan menerima dokumen berupa dokumen PSLS, dan untuk dokumen PSLS ini seperti ini bentuknya. Dan sebagai informasi, jumlah lembar, berapa lembar dokumen PSLS yang teman-teman terima sesuai dengan berapa desa atau berapa kelurahan yang menjadi wilayah teman-teman. Jadi ada memang petugas yang lintas desa, artinya tidak hanya melaksanakan pendataan di satu desa saja, maka tergantung jumlah dokumen PSLS-nya sejumlah dengan desa atau kelurahan yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Misalkan ada satu petugas PPL yang melaksanakan pendataan di desa A untuk SLS-nya, kemudian untuk non SLS-nya ada di desa B, maka karena dua desa maka akan mendapatkan 2 lembar dokumen PSLS, dan jika satu juga satu, jadi disesuaikan dengan berapa jumlah desa atau kelurahan yang menjadi wilayah tugas PPL. Selanjutnya adalah dokumen berupa LKM SE 2026 Wilkarstat LKM ya, atau lembar kerja muatan. Dan untuk lembar kerja penghitungan muatan atau LKM ini berapa lembarnya sesuai dengan beban tugas dari teman-teman, termasuk di dalamnya adalah berupa SLS dan non SLS. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk blok 1 dan blok 2-nya itu sudah pre-printed, dan untuk di blok 1-nya teman-teman cukup untuk melingkari di poin 7-nya, disesuaikan dengan wilayah tugas teman-teman. Kemudian untuk di blok 2-nya teman-teman tinggal mengisi di poin 4-nya, baik untuk PPL maupun PML-nya. Dan jangan lupa diisikan juga untuk halaman keberapa dari berapa halaman. Jadi untuk LKM ini memuat satu lembarnya adalah untuk satu SLS atau satu non SLS, jadi jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas teman-teman. Selanjutnya adalah peta WS. Ini contoh bentuk peta WS-nya. Peta WS ini teman-teman PPL terima sesuai dengan beban tugas teman-teman juga. Jadi misalkan wilayah tugas teman-teman adalah 15 merupakan SLS dan non SLS, maka akan ada 15 lembar peta WS yang harus teman-teman terima untuk dibawa pada saat melakukan konfirmasi ke ketua SLS, kemudian juga pada saat penelusuran lapangan. Selanjutnya untuk dokumen yang harus teman-teman PML terima, yaitu terdiri dari dokumen ID SLS ya, yang memuat seluruh SLS dan non SLS di satu desa. Dan untuk jumlah ID SLS-nya itu disesuaikan dengan berapa desa atau berapa kelurahan yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Misalkan saya sendiri
diberi tugas atau dibebani dengan 2 desa yang menjadi wilayah tugas saya, maka saya mendapatkan 2 bundle ID SLS ya, dimana dalam satu ID SLS-nya di satu desa memuat banyak lembar ya, disesuaikan dengan jumlah SLS dan non SLS yang ada di suatu desa tersebut. Kemudian teman-teman PML juga menerima dokumen yaitu berupa RS atau lembar rekap SLS yang digunakan untuk merekap SLS sesudah yang distorkan oleh PPL ya. Dan selanjutnya teman-teman PML juga akan menerima peta WA untuk dikonfirmasi ke desa atau ke kelurahan yang menjadi wilayah tugas teman-teman. Kemudian juga ada dokumen berupa KKR, yaitu Kartu Kendali Rekonsiliasi Pemutakhiran Wilkerstad SE, di mana bentuknya di sini seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian ini diisi oleh PML pada saat melakukan rekonsiliasi ya, PPL dan juga PML, dan tapi ini menjadi tanggung jawab si PML. Dan jangan lupa untuk PML juga menerima kartu petugas dan juga surat tugas dari PPS dan wajib untuk dibawa oleh PML dalam melaksanakan tugasnya. Serta teman-teman PML juga dibekali surat pemberitahuan yang harus diinformasikan ke desa yang menjadi wilayah tugasnya, sekaligus untuk meminta izin, memberikan surat pemberitahuan, kemudian bahwa ada kegiatan pemetaan SE yang akan dilaksanakan 1 sampai dengan 31 Agustus 2025. Bagaimana untuk di wilayah teman-teman, apakah dokumen sudah diterima sampai saat ini atau masih dalam proses penyortiran ya atau pemilihan? Bisa tulis di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, tulis saja di kolom komentar untuk dikoreksi ya. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.